ada yang namanya atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Di mana sih bedanya, Bu? Saya ingin tahu. Bu Hani nggak tahu, saya kasih tahu ya. Halo sahabat data, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Hani Agustini Wasnafi yang akan memandu acara podcast Bacarita Ringkas Statistik atau podcast Barista pada episode yang pertama ini. Pernahkah teman-teman mendengar tentang pertumbuhan ekonomi? Dan kira-kira apa perlunya sih kita untuk memahami angka pertumbuhan ekonomi itu? Serta bagaimana kondisi perekonomian NTT pada saat ini? Untuk menjawab rasa ingin tahu teman-teman sekalian, saat ini telah hadir Ibu Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira Bekale, untuk berbincang-bincang tentang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selamat siang Ibu, selamat datang. Selamat siang Hani. Sebelum memulai podcast ini Bu, mungkin saya minta kesediaan Ibu untuk bisa menyapa sahabat data sekalian. Halo sahabat data, selamat berjumpa dalam podcast Barista. Semoga bermanfaat bagi seluruh sahabat data. Baik, terima kasih Bu Mira. Ibu, untuk memulai acara bincang-bincang kita pada hari ini, ada satu pertanyaan mendasar yang ingin saya tanyakan Ibu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu, Bu? Baik, terima kasih Bu Hani. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, mungkin kita tahu dulu nih konsep daripada pertumbuhan ekonomi itu dari dasarnya. Jadi di dalam mengukur ekonomi tentunya ada aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu institusi, bisa pemerintah, bisa perorangan, bisa swasta, untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ada input dan menghasilkan barang dan jasa lain yang kita sebut dengan output. Nah, perbedaan nilai antara input dan output itulah yang kita sebut dengan nilai tambah atau value added. Nah, nilai tambah itu kalau kita gabung-gabung dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah, itu akumulasinya kita sebut dengan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, perubahan PDRB satu periode dengan periode sebelumnya, bisa mungkin triwulan yang lalu atau setahun yang lalu, itu yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Oh, jadi perbandingannya itu Bu yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi ya Bu? Iya, perubahannya. Oh, perubahannya. Perubahan. Ya. Gitu. Kemudian gimana cara ngitungnya tuh Bu? Bagaimana cara ngitung PDRB tadi? Bukan tadi ada akumulasi nilai tambah tuh disebut sebagai PDRB ya Bu? Hitungnya gimana gitu? Baik, jadi begini Bu Hani, untuk menghitung PDRB kita berpedoman pada salah satu framework yang dikeluarkan oleh Divisi Statistik PBB. Jadi framework itu namanya SNA, System of National Account. System of National Account. Iya. Nah, SNA itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan atau struktur atau kondisi perekonomian dunia, sehingga dia selalu berubah. Nah, yang dipakai sekarang di Indonesia itu adalah SNA 2008. Nah, SNA 2008 Bu Hani. Nah, untuk di Indonesia sendiri menghitung PDRB itu baru menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Jadi kalau lapangan usaha itu artinya PDRB itu dilihat tercipta dari kategori mana atau dari lapangan usaha mana. Nah, menurut SNA 2008 itu ada 17 kategori. Mulai 17 dari kategori ya, ya, Bu, 17 kategori Bu Hani. Lengkapnya nanti bisa dilihat tuh di publikasi yang sudah dipublish oleh BPS. Jadi ada pertanian, ada pertambangan dan penggalian, komunikasi informasi dan seterusnya. Ada 17 kategori. Baik Bu.
Nah, kalau dari sisi pengeluaran sesuai dengan SNA 2008 itu ada beberapa komponen. Jadi PDRB menurut pengeluaran itu artinya PDRB itu nilai tambah yang dihasilkan itu digunakan untuk apa atau oleh siapa. Jadi institusinya di situ ditampilkan yang kita sebut dengan namanya komponen. Jadi bisa oleh pemerintah, bisa oleh rumah tangga, bisa oleh lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Kemudian ada berapa yang dipakai untuk ekspor, berapa yang dipakai untuk investasi, dan tentunya masih ada produk yang belum dipakai, yang itu dicatat di inventory namanya. Nah, perubahan inventory itu merupakan salah satu komponen juga di dalam PDRB menurut pengeluaran. Dan selain itu tentunya barang dan jasa yang digunakan oleh institusi-institusi ini ada yang sumbernya dari impor. Gitu, sehingga di dalam PDRB pengeluaran harus impor itu dimasukkan sebagai faktor pengurang. Kira-kira menyusun atau menghitung PDRB di Indonesia seperti itu sekarang Bu Hani, dan juga tentunya untuk Provinsi NTT. Ya, berarti cakupannya luas sekali ya Bu ya, dari lapangan usaha pertanian sampai dengan yang jasa-jasa gitu ya Bu. Iya, ya, betul sekali Bu. Itu dari lapangan usaha. Dari lapangan Kalau usaha. dari pengeluaran dari pemerintah sampai dengan ekspor impornya dihitung juga ya Bu ya? Iya, ekspor impor dihitung Bu Hani. Pekerjaan yang luar biasa ya Bu Ya, ya. sangat luar biasa Luas dan sekali cakupannya. mencakup seluruh aktivitas ekonomi. Wow. Iya Bu, saya pernah dengar juga ada yang namanya PDB, ada yang PDRB. Bedanya apa sih Bu kalau boleh tahu? Oke Bu Hani, kalau PDB itu kalau kita lihat ya, itu singkatan dari produk domestik bruto. Bruto, oke. PDB, produk domestik bruto. Kalau PDRB, produk domestik regional bruto. Ada regionalnya, Ya, bedanya di regional itu Bu Hani. Jadi kalau PDB itu menggambarkan nilai tambah yang tercipta untuk skala satu negara, jadi nasional. Secara nasional. Secara ya, Bu, nasional. Sedangkan kalau PDRB itu menggambarkan wilayah-wilayah di bawah nasional, misalnya di provinsi, kabupaten kota, itu disebut dengan PDRB. Yang regional Iya, itu ya, regional, PDRB. betul. Satu lagi Bu, kalau saya membaca-baca publikasi ada yang namanya atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Di mana sih bedanya Bu? Saya ingin tahu. Bu Hani nggak tahu, saya kasih tahu ya. Makasih Bu kalau mau kasih tahu Oke. ya. Senang sekali kalau tahu. PDRB atas dasar harga berlaku. Iya. Ya, kalau berlaku artinya atas dasar harga pada saat PDRB itu dihitung. Jadi kalau misalnya PDRB 2021 atas dasar harga berlaku, berarti nilai tambah yang tercipta itu dihitung berdasarkan harga-harga pada tahun 2021. Misalnya kalau di 2021 itu ya, Iya, berarti kalau di 2022 ya harga di tahun 2022. Itu yang harga berlaku ya Bu Itu ya. harga berlaku. Nah, kalau harga konstan itu nilai tambah yang tercipta itu dinilai berdasarkan harga di tahun dasar. Tahun dasar itu tahun tertentu yang sudah disiapkan datanya, sudah dihitung, sudah ditetapkan tahun dasarnya. Misalnya sekarang itu tahun dasarnya 2010. 2010. Iya, ya. jadi kalau misalnya ada sebutan PDRB 2021 atas dasar harga konstan, artinya nilai PDRB itu dinilai dengan harga pada tahun 2010. Jadi ada harga berlaku, ada harga konstan. Kenapa harus dinilai berdasarkan dua harga itu Bu? Ya, Fungsinya apa sih Bu? baik Bu Hani. Jadi kalau harga, kenapa harus ada harga konstan? Iya gitu ya? benar, kenapa harus ada harga konstan, Iya, harga berlaku? ngapain kan gitu kayak Hitungnya tukang udah kerjaan ribet, gitu kan? kenapa beda harga lagi ya Bu? Jadi gini Bu Hani, harga konstan. Jadi PDRB itu sebetulnya nilai tambah yang dihitung itu adalah volumenya. Yang dilihat ya. volumenya. Sedangkan kalau harga berubah, volumenya tetap, artinya bahwa
Kalau dia meningkat bukan karena volume, tetapi meningkat karena harga. Oh, ada pengaruh perubahan harga di situ Iya, maksudnya ada pengaruh ya, Bu, ya? perubahan harga. Sedangkan kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi itu yang dilihat volumenya. Sehingga perlu dinilai dengan harga yang sama. Sehingga efek atau pengaruh dari harga terhadap besaran yang kita hitung itu sudah tidak ada karena harganya sama setiap tahun. Jadi kalau dia naik, betul dia naik karena ada volume dari barang atau jasa yang dihasilkan. Seperti itu Bu Hani, sehingga perlu ada harga konstan. Jadi kalau Bu Hani mau hitung pertumbuhan ekonomi, harus pakai harga konstan. Oke, supaya tidak ada pengaruh harga tadi ya Bu, bisa dibandingkan ya Bu ya. Betul sekali. Tapi kalau misalnya Bu Hani mau hitung struktur artinya kalau kita lihat dari lapangan usaha, misalnya sektor pertanian nih kontribusinya berapa sih atau dia berapa persen kapasitasnya di dalam perekonomian NTT misalnya. Nah, hitungnya harus dari harga berlaku. Untuk melihat struktur ya Bu, untuk melihat share gitu ya. Share kontribusinya terhadap perekonomian. Paham saya Bu kalau begitu. Iya, begitu Bu Hani. Ibu, saya lihat begitu luas cakupan, begitu banyak proses yang dilalui untuk menghitung PDRB. Sebenarnya apa sih Bu pentingnya menghitung PDRB itu sendiri sampai begitu banyak effort yang dilakukan gitu? Kalau boleh tahu? Boleh sih Bu Hani, kalau mau tahu saya kasih tahu. Makasih Bu. Jadi sebetulnya pemerintah kan melakukan pembangunan, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ukuran kesejahteraan itu macam-macam Bu Hani. Tetapi kalau secara ekonomi ada indikator-indikator yang mengukur kesejahteraan. Salah satunya itu menggunakan PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah ketika PDRB itu naik, artinya nilai tambah yang berhasil diciptakan di suatu waktu, di suatu wilayah itu meningkat dong. Jadi kalau nilai tambah meningkat artinya masyarakat menerima manfaat yang lebih besar dibanding dengan periode sebelumnya. Sehingga PDRB ini bisa dipakai oleh masyarakat atau memang dipakai oleh seluruh negara sebagai salah satu indikator untuk perencanaan pembangunan. Jadi merencanakan nanti kesejahteraan masyarakat mau ditingkatkan sampai level mana. Nah, indikator yang paling banyak dipakai salah satunya adalah PDRB atau juga turunannya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, selain untuk merencanakan, tentunya juga bisa dipakai untuk evaluasi. Jadi, pembangunan sudah dijalankan, apakah kesejahteraan itu meningkat kalau dilihat dari sisi ekonomi, dilihat dari nilai tambah yang tercipta. Nah, PDRB ini juga atau pertumbuhan ekonomi ini juga dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah itu sudah berhasil atau belum. Kira-kira begitu Mbak Hani. Jadi untuk merencanakan dan juga untuk evaluasi. Oke, kalau untuk evaluasi berarti untuk melihat kesejahteraan masyarakat ya Bu. Berarti kesejahteraan masyarakat ini ada hubungannya dengan harus dicapai untuk PDRB yang berkualitas ya Bu ya. Kalau PDRB yang berkualitas sendiri seperti apa Bu? Kalau seharusnya seperti apa? Baik Bu Hani, jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa PDRB itu adalah kumpulan nilai tambah yang tercipta kan di suatu tempat dan di suatu waktu. Dia disebut berkualitas, mestinya nilai tambah itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Misalnya PDRB NTT ya dinikmati oleh seluruh masyarakat atau penduduk NTT. Itu baru kesejahteraannya meningkat, ya kan? Nah, PDRB yang berkualitas harusnya seperti itu. Akan tetapi itu bisa tercipta kalau PDRB itu yang partisipasi masyarakat atau masyarakat banyak bekerja di sektor itu, kalau meningkatnya banyak tentu banyak yang berdampak seperti itu Bu Hani. Tapi kalau misalnya meningkat hanya sektor-sektor atau kategori yang
menyerap tenaga kerjanya sedikit, dia meningkatnya tinggi, tentunya hanya sebagian kecil ya yang menikmati Benar, iya. nilai tambah itu. Jadi PDRB yang berkualitas itu mestinya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Iya. Pemerataannya dapat ya Bu ya. Iya, pemerataannya dapat. Tumbuh yang berkualitas artinya dia lebih merata gitu untuk semua masyarakat bisa dinikmati ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, Ibu sudah menjelaskan nih cara ngitungnya, konsepnya, dan gimana PDRB yang berkualitas. Nah, ini saya ingin tahu nih Bu, untuk NTT sendiri Bu, kondisi ekonomi kita saat ini gimana sih Bu? Baik, jadi kondisi terakhir yang sudah dihitung oleh BPS itu adalah PDRB pada triwulan 2 2022. Ya, Bu Hani ya. Jadi untuk triwulan 2 2022 pertumbuhan ekonomi NTT jika dibandingkan dengan triwulan 1 2020 triwulan 2 2021 jadi Y on Y. Y on Y itu artinya kondisi triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kalau triwulan 2 2022 dibandingkan dengan triwulan 2 2021. Nah, pertumbuhannya untuk NTT itu 3,01%. 3,01%. 3,01%. Jadi itu sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum. Itu dia tumbuh Bu Hani sampai 23,36%. Wow, tinggi sekali ya Bu. Mungkin kemarin udah boleh liburan ya Bu. Iya, kan sudah tidak ada lagi PPKM yang terlalu ketat ya, protokolnya udah mulai dilonggar ya. Baik. Jadi orang sudah terlepas dari kekangan-kekangan. Oke, berarti makanya akomodasinya tinggi. Ya, 23% ya Bu ya. Tinggi, 23,36%. Baik Bu. Nah, kalau dari sisi pengeluaran itu sektor yang tumbuh paling komponen ya. Kalau pengeluaran itu komponen yang tumbuh paling tinggi adalah komponen ekspor. Itu tumbuhnya sekitar 51,73%. Ekspor ya Bu, artinya kita dari NTT yang mengirimkan komoditi-komoditi kita keluar. Iya. Wow, luar seperti biasa. itu Bu Hani. Baik ekspor. Bu. Kalau dari itu kan dari pertumbuhan Bu. Kalau tadi Ibu bilang dari share atau kontribusi, gimana Bu dari NTT sendiri di triwulan 2 2022 kondisinya seperti apa? Jadi kalau kontribusi tetap yang masih dominan di NTT dari zaman dahulu sampai sekarang itu bahani share paling besar masih dari sisi lapangan usaha. Kontributor terbesar itu adalah lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian ya Bu. Oh, kita di NTT share terbesarnya pertanian, masih dari pertanian. Masih pertanian. Untuk triwulan 2 2022 share-nya mencapai 30,32%. Wow, 30% berarti 30% ekonomi kita didukung oleh sektor pertanian. Jadi selain pertanian ada sektor satu lagi yang cukup besar yaitu sektor perdagangan. Perdagangan ya Bu. Okay. Perdagangan dan reparasi mobil dan kendaraan bermotor ya, kira-kira begitu nama sektornya. Itu sebesar 11,90%. Berarti ini yang nomor 2 terbesar di NTT. Iya, nomor 2 terbesar. Untuk Y on Y ya. Oke, kalau yang nomor 3 Bu, biar kan udah ada ranking 1, 2, yang 3-nya Bu. Nomor 3-nya gini Bu Hani bisa lihat nanti di BRS ya. Oh gitu. BRS itu Bu Hani bisa download yang lebih rinci, lebih detail itu di webnya BPS. Di mana tuh Bu, kalau boleh tahu? Iya. Dicatat ya, ntt.bps.go.id. Sahabat data ya, sahabat data ingat tuh ntt.bps.go.id. Di situ kita bisa dapat data-data pertumbuhan ekonomi ya Bu? Iya, pertumbuhan ekonomi yang sudah dirilis oleh BPS. Dirilis oleh BPS. Berita lengkapnya bisa didapat di situ. Oke. Wah Bu, berarti bincang-bincang kali ini kita di podcast Barista saya sudah dapat gambaran yang lengkap sekali Bu tentang konsep pertumbuhan ekonomi, cara ngitungnya gimana, cara ngumpulin datanya gimana, kemudian
kondisi ekonomi kita seperti apa di NTT saat ini, Ibu. Nah, Ibu sendiri selaku Kepala BPS Provinsi NTT, kira-kira ada pesan-pesan apa sih, Bu, untuk kita semua yang hari ini menonton podcast Barista? Baik, terima kasih Bu Hani. Sahabat data, dalam menghitung PDRB atau indikator turunannya seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, itu membutuhkan begitu banyak data. Jadi data itu bisa dari pemerintah, bisa dari perusahaan-perusahaan, juga dari masyarakat. Pokoknya seluruh komponen masyarakat tentu berkontribusi terhadap data yang kami butuhkan di dalam menyusun pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kami harapkan peran serta Bapak Ibu sekalian, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk memberikan data ke BPS, tentunya data yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian seperti apa. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Demikian Bu Hani. Baik, terima kasih Ibu. Ingat pesan Bu Mira. Untuk memberikan data, jangan ditambah, jangan dikurangi. Berikan data yang sejujur-jujurnya. Demikian Bu, podcast kita pada hari ini. Nantikan episode podcast Barista yang selanjutnya. Selamat siang.